Pelatih Persis isyaratkan lepas Ramadan Sananta ke Timnas. Pelatih Persis Solo, Milomir Selslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia U23 2024 pada bulan April mendatang. Ajang ini rencananya digelar di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei. Namun sayang, sempat muncul masalah terkait pemanggilan pemain. Beberapa tim Liga 1 dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepas para pemainnya. Semua tak terlepas dari adanya regulasi yang mewajibkan klub Liga 1 memainkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit. Dan belum lama ini, Liga 1 resmi menghapus terkait regulasi tersebut. Hal itu bertujuan agar tim bisa melepas pemainnya ke Timnas U23. Hanya saja, langkah penghapusan regulasi sepertinya belum mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. Pasalnya, tak sedikit pemain U23 yang menjadi tumpuan utama tim Liga 1. Terlebih, musim Liga 1 sudah hampir mencapai ujungnya. Sehingga semua tim tentu berharap tak kehilangan pemainnya. Sementara itu, kabar baik kini diperoleh oleh Sinteyong. Kabar baik tersebut datang dari Persis Solo. Pelatih Persis sendiri, Milomir Selslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23, termasuk Ramadan Sananta. Hal itu disampaikannya tepat setelah laga melawan PSM. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan, karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki Persis. Tidak penting untuk pemain yang bermain, apakah pemain muda atau tidak. Seperti hari ini, kita memainkan 3 pemain U23. Buka-bukaan soal kekurangan pemain Timnas Indonesia. Asisten Sinteyong Nova Arianto angkat bicara soal kekurangan-kekurangan para pemain yang masuk ke tim nasional Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia ini menyebut ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dari para pemain yang bergabung dengan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Kita bisa melihat fisik dasar pemain, masalah mentalitas pemain, masalah disiplin, masalah attitude, dan masalah kerja keras. Itu adalah masalah yang saya temui di tim nasional senior, ucap Nova dalam siniar di kanal YouTube Sport 77 Official. Menurutnya, hal ini mempermudah kerjanya sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 45 tahun ini menjadikan kelemahan tersebut sebagai panduan baginya untuk membentuk para pemain Indonesia di Timnas U16. Ketika saya mendapatkan tugas, pikiran saya cuma satu. Kita harus memulainya atau memperbaikinya dari tingkat usia yang paling kecil di Timnas, tutur Nova. Ia sendiri saat ini juga ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Tim tersebut dipersiapkan untuk menghadapi ajang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Persiapan Indonesia U16 sendiri sudah dimulai pada Senin 19 Februari lalu. Tim Indonesia U16 sudah melakoni pemusatan latihan dan agenda pemusatan latihan tersebut adalah untuk menyusun kerangka tim. Selain membenahi masalah itu, Nova juga menyoroti soal postur badan para pemain tim nasional. Karenanya, menurut pelatih berlisensi AAFC tersebut, ia juga berusaha membenahi soal postur ini sejak tim kelompok umur. Hernando Ari cedera, Nadeo Argawinata starter lawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Pelatih Indonesia Sinteyong dipastikan harus memutar otak jelang laga tersebut. Ia harus mencari sosok pemain untuk mengisi sektor penjaga gawang skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari masalah belum pulihnya kiper Timnas Indonesia Hernando Ari.
Sebelumnya sempat muncul harapan bahwa timnas Indonesia bisa mendapat tambahan amunisi di sektor penjaga gawang seiring proses naturalisasi Martin Paes. Namun, proses naturalisasi kiper FC Dallas ini tak berjalan mulus dan harus molor. Sementara itu untuk dua pelapis Hernando, Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna juga tak bisa semudah itu menjadi pilihan utama di sektor kiper skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari minimnya menit bermain Riyandi dan juga Syahrul di level klub pada musim ini. Padahal seperti kata Sinteyong, menit bermain merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemain untuk mengasah performa mereka. Dengan kondisi ini, pilihan paling logis jatuh ke tangan Nadeo Argawinata. Tak hanya banyak makan asam garam tampil bersama timnas Indonesia, ia juga memiliki menit bermain yang sangat mencukupi. Bersama Borneo FC, ia selalu tampil di semua laga BRI Liga 1 2023-2024 pada musim ini. Gawat, Saint Patinama cedera jelang Indonesia versus Vietnam. Tim nasional Indonesia berpotensi tak diperkuat Saint Patinama di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia dikabarkan mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk masa pemulihannya. Tidak ada nama Shane dalam daftar pemain Kasyupen saat mereka kalah 0-1 dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024 pada hari Senin 4 Maret. Tentu banyak yang curiga, mengapa tidak ada nama fullback kiri timnas Indonesia tersebut. Ternyata, menurut laporan dari akun Instagram @football.indonesia, Shane absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui ia sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Shane Patinama mengalami cedera pada Senin lalu hingga saat ini ia masih menjalani pemulihan cederanya. Mengingat sebentar lagi timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2. Bunyi laporan dari akun sepak bola @football_indonesia dikutip pada hari Senin 4 Maret. Tentu harapannya adalah Shane bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini, baik Kasyupen dan timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk Kasyupen, tim tersebut tengah terperosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Shane tersebut hanya memiliki 21 poin. Beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi. Lalu, ia juga dibutuhkan oleh timnas Indonesia.